Salam PJOK. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang kebugaran jasmani. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama, anak-anak diharapkan mampu untuk menyebutkan unsur-unsur dari kebugaran jasmani. Yang kedua, anak-anak diharapkan mampu untuk menjelaskan apa itu kebugaran jasmani. Dan yang ketiga, anak-anak diharapkan mampu untuk mempraktikkan latihan dari kebugaran jasmani. Nah, kira-kira apa sih yang termasuk dari unsur-unsur kebugaran jasmani tersebut? Baiklah, adapun unsur-unsurnya yaitu yang pertama. Yang pertama itu adalah kekuatan atau sering juga kita sebut dengan strength. Yang kedua yaitu adalah kelenturan atau flexibility. Yang ketiga yaitu adalah kecepatan atau speed. Yang keempat yaitu keseimbangan atau balance. Yang kelima itu ada daya tahan atau endurance. Dan yang terakhir atau yang keenam itu adalah kelincahan atau agility. Selanjutnya, setelah kita mengetahui unsur-unsur dari kebugaran jasmani, kita juga harus tahu apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebugaran jasmani tersebut. Faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu yang pertama. Yang pertama itu ada jasmani atau kondisi fisik seseorang. Yang kedua itu ada keturunan. Yang ketiga ada usia. Dan yang keempat, faktor yang dapat mempengaruhi kebugaran jasmani adalah jenis kelamin. Selanjutnya, yang kelima, faktor yang dapat mempengaruhi kebugaran jasmani adalah aktivitas fisik. Yang keenam, itu ada pola istirahat. Pola istirahat juga termasuk dari salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kebugaran jasmani. Dan yang terakhir, itu adalah pola makan atau gizi dan makanan. Nah, selanjutnya kita akan membahas bentuk-bentuk latihan dari kebugaran jasmani. Ada beberapa bentuk latihan yang dapat kita lakukan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini.
adalah beberapa bentuk dari latihan yang dapat kita gunakan untuk meningkatkan kebugaran jasmani kita. Latihan tersebut bisa kita lakukan di rumah maupun di sekolah. Sekian materi kali ini. Do it, stay healthy, and Prabu. Salam olahraga.